Tema 6, Cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Coba anak-anak simak bacaan tentang usaha keras seorang yang bercita-cita besar berikut. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat membuat peta pemikiran. Contohnya, cita-cita Friedrich Silaban menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi, bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan membuat desain membuat Masjid Istiqlal. Bukan lulusan sekolah arsitektur, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan karyanya. Sikap yang dimiliki, suka bekerja keras, pantang menyerah, tekun belajar, dan gigih. Usaha yang dilakukannya merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Kita dapat simpulkan mengenai Friedrich Silaban, yaitu beliau bukanlah seorang yang lulus sekolah arsitektur, tetapi beliau tetap berusaha untuk meraih cita-citanya. Prestasi yang telah ia raih adalah telah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah. Coba amati gambar berikut. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Contohnya, 1. Masjid 1000 Tiang. Tahun berdiri 1971 dan selesai tahun 1980. Tempat ibadah umat Islam. Sejarah singkatnya, Masjid 1000 Tiang ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai tahun 1980. Dulunya sebelum menjadi Masjid 1000 Tiang, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin oleh Sultan Toha Saifuddin. Kegunaan tempat ibadah umat agama Islam dan masyarakat sekitar. Masjid ini berguna juga sebagai tempat perayaan hari besar umat agama Islam seperti sholat hari raya Idul Fitri dan hari besar yang lainnya.
2. Gereja Santa Maria de Fatima. Tahun berdiri 1954. Tempat ibadah umat Katolik. Sejarah singkat, gereja ini dibangun oleh seorang kapiten keturunan Tionghoa bernama Tujuh tahun 1954. Kegunaan tempat ibadah umat beragama Katolik. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan, kita tetap satu tanah air Indonesia. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang tersebar di berbagai pulau yang ada di pulau-pulau. Contohnya, amatilah gambar berikut. Peta tersebut disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang-utan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.